Ya bang, karena sama-sama menyembah Tuhan bang. Jadi hanya Oh, caranya saja yang sama-sama berbeda. menyembah Tuhan. Tapi Tuhannya nggak sama. Sama-sama menyembah Tuhan, tapi Tuhannya nggak sama. Jadi penjelasannya bang, saya boleh bertanya kan, kenapa bang mengatakan bahwa tidak sama Tuhannya itu berbeda? Dari mana letak perbedaannya bang? Satu, ya Tuhan umat Islam kagak kelihatan. Tuhannya Kristen jadi manusia. Tuhannya umat Islam bukan manusia. Tuhannya Kristen adalah manusia. Udah beda. Oke bang, jadi Gitu. oke jadi Iya. Tuhannya umat jadi di Islam. sini- jadi kan yang lebih utama itu adalah untuk penglihatan bang. Jadi kita tahu bahwa ini adalah Tuhan kita. Sedangkan misalkan kita di Islam, kita masih meraba-raba bagaimana Tuhan kita ini seperti apa. Dia kan begitu. Jadi belum. Enggak. Jadi kayak hanya lambang satu atau kita sedang mencari-cari Tuhan yang begitu. Kalau Salah bang. Islam tidak meraba-raba. lambang. Bentar, saya tanggapi dulu. Dalam Islam Iya, tidak iya. meraba-raba. Tuhannya tuh Allah Subhanahu wa taala mutlak. Hanya Anda yang nggak paham meraba-raba. Nah, yang meraba-raba itu di Kristen. Bahkan Tuhannya nggak maha adil. Karena apa? Tuhannya nongol. Sekarang Anda ya melihat Tuhan Kristen nggak bisa lagi. Jadi yang meraba-raba tuh Kristen bukan Islam. Ah, jadi ya bangnya kayak gini juga ya. Di dalam agama Islam tuh ya beda. Saya udah bilang beda Tuhannya dengan Kristen. Kalaunya kita merujuk ke Al-Quran, Allahus Somad, Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk. Sedangkan di Kristen ya Tuhannya yang digantung oleh makhluk. Macam mana? Kebalik. Oh iya. Jadi, Kebalik jadi gitu. begini bang, kan ajaran Kristennya adalah bentar dulu bang. Ajaran apa? Ajaran Kristennya adalah ajaran kasih. Jadi kalau memang kebenarannya adalah Islam itu adalah Tuhan yang lebih baik, kenapa pada dasarnya yang kita sering lihat yang buat honor di negeri ini adalah agama Muslim? Tolong jelaskan sama aku dulu bang. Apakah itu Baik, oknum atau bagaimana? Bang, pertama-tama ya kalau kita melihat ajaran tuh ya jangan dari penganutnya, tapi dari kitabnya. Kalaunya kita ingin melihat penganutnya juga ya itu secara global. Coba Anda lihat seluruh di muka bumi ini ya. Negara termiskin Kristen. Negara pemerkosaan paling tinggi negara Kristen. Negara kejahatan paling tinggi negara Kristen. Bayangkan, kayak gimana tuh? Jadi kalau Anda mau lihat jangan cuma di Indonesia. Indonesia mayoritas Islam. Kalau kita ingin melihat Kristennya ya penganutnya seluruh dunia. Bagaimana ya kita lihat ya. Contoh ya, negara yang memproduksi film porno Kristen. Negara pemerkosaan paling tinggi Kristen. Apa lagi? Kejahatan paling tinggi negara Kristen. Negara yang miskin adalah nomor 1 Kristen. Iya ya. Bebas bang, nggak apa-apa kita miskin harta bang, tetapi kita kaya akan iman bang, kan begitu. Kayak gini bang. Ini bukan masalah kaya iman atau miskin, enggak ya. Artinya apa? Pengaturan kehidupan itu. Oke, gini. Saya tanggapi Anda TikTok gitu. Dengar dulu. Jadi Mana-mana kenapa saya baca salah satu dengar Apa? lalu pemerkosaan yang sering terjadi di pondok pesantren itu bagaimana bang? Ajaran Muhammad atau bagaimana itu bang? Oh baik. Ikut Muhammad. Bang, kalau untuk masalah pemerkosaan ya itu adalah oknum. Ya di Indonesia ini kalau di pesantren kita lihat paling 1, 2 ya paling banyak 20 korbannya. Bentar dulu bang, ya, Anda kan tadi bertanya, saya jawab dulu. Masalah di pesantren tuh bang ya, paling kalau kita lihat oknum tersebut korbannya paling banyak 20. Coba kalau Anda lihat ya di gereja, apalagi di Perancis ya, oknum pendeta korbannya 330.000 sekarang. Bayangkan 20 orang banding 330.000 korbannya.
Kristen pendeta ya. Aduh, ini apa ya? Sampai 330.000 ini korban pendeta. Rupanya pakai obat kuat apa itu pendeta? Bayangkan gitu ya. Jadi kalau kita mau melihat tuh ya global, ya lebih banyak ya bang ya korban pemerkosaan itu di Kristen dari pendeta, dia memperkosa jemaatnya. Itu ada bang ya, terbukti. Secara global saat ini dulu bang, yang kita ketahui bahwa sebenarnya yang lebih tinggi sekarang itu adalah pemerkosaan terhadap anak pondok. Abang tahu sendiri kan yang lagi viral-viral sekarang. Oh iya. Jadi bagaimana itu? Apakah ajaran yang diajarkan Muhammad ini kepada para penganut agama Muslim ini demikian rupakah sehingga mereka meniru ajaran dari si Muhammad ini yang menikahi umur atau bagaimana bang? Oke, baik bang ya. Jadi untuk menikah, ada dalilnya lagi bang. Ya. Ini mengatakan bahwa ini adalah menyucikan rahim. Jadi kan bagaimana? Aneh, bang. Baik, saya jawab ya. Bang, ya kalau kita lihat ya bang ya, ini bukan kalau di Indonesia kan masalah pesantren ya kan kayak gitu. Coba kalau lihat di gereja ya 330.000 anak jadi korban tindak asusila pendeta di gereja Katolik. Apa bentar dulu sabar ya. Apakah ini ajaran Yesus? Memerkosa anak-anak ini sampai 330.000? Coba Anda pikir ya, kan pasti kita tidak mau mengatakan ini adalah ajaran Yesus. Nah, untuk masalah menikahi anak kecil ya bang ya, di kitab Anda ya, di kitab Kristen, Ishak menikahi Ribka umur 3 tahun. Loh ya, perlu anda tahu Ishak menikahi Ribka umur 3 tahun. Yusuf ya umur 90 tahun menikahi Maria yang umur 12 tahun. Tuh. Terus ya kalau ini ada juga bang Bible. Bentar dulu, saya kasih semuanya ya dari kitab Anda dulu biar Anda tahu gitu, paham juga gitu. Hadirnya sang juru selamat bang. Bentar ya. Biar anda tahu gitu di kitab Anda ya, untuk masalah menikahi anak kecil tuh bukan Nabi Muhammad yang duluan, tapi di kitab Anda Ishak menikahi Ribka di umur 3 tahun. Terus ya Yusuf menikahi ibunya Yesus. Yusufnya umur 90, Marianya umur 12 tahun. Terus ada juga Bible Keluaran 19:28, Yesus pun menikahi Maria Magdalena di umur 3 tahun. Jadi kalau Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah 6 tahun tuh masih mending itu ya. Kayak gimana? Jadi saya mau tanya balik bang, apakah ya ajaran Kristen ya menyuruh menikahi anak kecil yang umurnya di bawah 5 tahun melulu? Tidak ada di ajaran Kristen itu bang. Makanya berarti untuk masalah menikahi anak kecil, oke lah kita sepakat bukan ajaran. Sekarang saya mau tanya balik juga ya. Saya mau tanya balik kepada Anda juga. Apakah ajaran Yesus memperkosa anak-anak di bawah umur 330.000 ini? Tidak ada itu. Apanya tidak ada? Kau aja ketinggalan zaman ya. Nih kau baca ya. Banyak ya. Nih ya. Tuh. Banyak tuh. Gimana ini? Banyak. Dengar dulu abang. Bagaimana dulu dalil para kiai itu yang di pun dia mengatakan bahwa ini adalah menyucikan rahim. Bagaimana ceritanya itu bang? Di mana dalilnya bang? Gini aja ya, daripada kita memikirkan masalah kiai yang kagak jelas itu, kita pikirkan dulu agama kita. Bagaimana di agama kita ya 330.000 ya korbannya lebih banyak daripada kiai. Coba Anda pikir, ngapain Anda memikirkan kiai yang korbannya cuma 1, 2, 3 ya, daripada memikirkan dulu agama Anda yang korbannya sampai 330.000 anak. Coba ini dulu yang
Anda pikirkan, ngapain Anda mikirin kiai? Gimana sih agama saya yang Kristen ini sampai kayak gini banyaknya korban kan kayak gitu. Bahkan 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 yang memperkosa kan adalah pendeta nih ya. Di sini dulu, jangan lari kemana-mana. Saya nggak lari kemana-mana, biar kita tidak lari kemana-mana pembahasannya. Daripada Anda memikirkan yang di pesantren, memikirkan kiai yang kagak jelas ya, karena itu adalah oknum melanggar ajaran Islam, maka pikirkan dulu agama Kristennya gitu. Berkaca dulu dari agama Kristennya, berapa korban di Kristen, berapa korban di Islam. Ternyata kalau kita lihat korban di Kristen ngeri banget gitu ya. Apa ini? Aduh. Jadi bang, jadi biar Anda gini, maksud saya, biar Anda tidak telat mikir gitu. Ngapain Anda mikirin orang, sedangkan ya di dalam tubuh Anda lebih memalukan kan gitu. Lebih baik kita memikirkan diri kita sendiri daripada kita memikirkan orang, yang mana diri kita lebih hancur daripada orang. Artinya apa? Jangan kita itu dalam peribahasa tuh bang ya, gajah di seberang lautan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di seberang lautan itu kelihatan. Jangan kayak gitu. Salah Anda beragama. Salah Anda beragama kalau kayak gitu. Mana dalilnya dulu itu kata kiai itu menyucikan rahim? Masa kan udah dibilang nggak ada dalilnya. Lalu terus kenapa bisa begitu? Yang mondok-mondok itu kenapa bisa bodohnya mereka begitu? Emang Bang, yang begitu ya? Bang, yang namanya oknum kagak usah di Islam, di Kristen banyak. Contohnya pendeta tadi. Apakah saya harus mengatakan bahwa ajaran Kristen menyuruh memperkosa anak? Coba. Coba kan dari tadi kan saya jawab dulu tuh. Saya mau tanya dulu, pendeta yang melecehkan anak-anak sampai 330.000 ini apakah ajaran Yesus atau ajaran Kristen? Mana dalilnya? Coba. Muslimnya banyak. Setiap melakukan sesuatu kan ada dalilnya. Kayak gimana nih ya? Coba Anda lihat ya. Nih, korbannya ngeri di Kristennya. Sampai 330.000 loh korbannya, korban pendeta. Akibat apa? Korban pelecehan seks pendeta 330.000. Aduh. Luar biasa bang ya. Makanya saya mau tanya, ini ajaran Kristen, ajaran Yesus begini gitu. Seharusnya Anda mikir di situ ya, cek kekristenannya kayak gimana. Banyak nih bang ya. Dulu korbannya masih 200.000 tahun tadi. Sekarang korbannya udah meningkat jadi 330.000. Bayangkan. Tuh 330.000 anak-anak dilecehkan pendeta. Bayangkan. Saya ini bang pakai data ya. Mungkin Anda aja yang mainnya kagak jauh. Anda hanya melihat Islam seperti itu buruk di mata Anda. Padahal Kristennya lebih buruk lagi gitu. Itu aja. Hah? Yang kita dengar adalah membubarkan ibadah, yang non-muslim kan begitu. Jadi yang bang, kalau membubarkan ibadah, lihat di Poso ya, umat Islam waktu sholat di masjid apa mereka dibakar. Di Papua, di Andai ya, masjid tidak boleh dibangun di Papua. Ajaran Kristen kayak gitu melarang membangun masjid. Anda bawa, jangan juga Anda melakukan sedemikian rupa supaya tidak dilakukan kepada Anda begitu. Masa kamu membiarkan orang yang beribadah, sedangkan Muslim aja mereka ibadah di tengah jalan, di rel api lagi, lagi, dapetin raja lela. Masa emang nggak ada masjid untuk berdoa? Apakah ini jadi hanya kayak suatu pencitraan aja supaya dilihat bahwa saya beriman? Nih coba ya bang ya, nih
Bagaimana? Bagaimana dulu menurut Yusuf dulu itu yang Nih, makanya saya jawab ya. Saya jawab dulu Bagaimana? sama Anda. Makanya saya selalu berdata, Bang ya. Nih, sabar. Saya tuh nggak mau ngomong dari saya aja ya, tapi dari data ya. Ini. Nih. Ya, coba kalau kita lihat ya nih. Sabar. Oh, gambar ya. Nih. Saya nggak ketemu nih gambarnya. Sabar ya. Nih, aduh. Nih gambarnya nih. Ya, kita lihat gambarnya. Nih. Papua, coba lihat, adalah tanah damai. Tolong dan mengerti kami umat Kristen ya, bukan lagi oknum. Umat Kristen di tanah Papua ini terjadi beberapa tahun yang lalu dan berhenti membangun pembangunan masjid. Nah, jadi saya mau tanya nih, ajaran Kristen kayak gitu karena menamakan umat Kristen. Coba, larangan membangun masjid ini ajaran Kristen nggak? Kayak gimana? Dijawab lah. Apakah ajaran Kristen melarang membangun masjid? itu sebenarnya tidak, Bang, tidak. Jadi, Makanya. Kenapa demikian terjadi hal tersebut? Karena duluan dari saudara kita yang Muslim melakukan pembubaran dan penolakan pendirian gereja juga. Jadi di tanah Papua mereka menolak itu karena dasarnya mereka, saudara mereka yang Kristen juga ditolak untuk pembangunan gereja dan pembubaran ibadah. Salah. Coba kalau kau lihat ya, karena di sini ya bukan masalah di daerah lain umat Islam membubarkan pembangunan gereja, kagak. Tapi di sini adalah kota Injil. Ya. Kota Injil. Nah, sekarang saya mau tanya balik sama kamu, ya, Abang Honorius. Kau mengatakan ini alasannya warga Papua nih gara-gara di daerah lain. Itu datanya mana? Tunjukkan kayak saya. Data. Jangan omong doang gitu. Jangan ngomong doang sama saya, tunjukkan datanya di mana warga Papua Anda bilang dendam kepada Muslim di daerah lain sehingga mereka umat Kristen di sini melarang pembangunan masjid. Datanya mana? Jangan Anda tuduh warga Papua kayak gitu. Ayo. Harus bertanya kenapa dilakukan demikian. Tetapi pada dasarnya Anda harus sadar. Misalkan ada saudara yang dilakukan demikian, bagaimana hatimu dulu? Aduh, asumsi doang. Nggak ada datanya. Jadi kayak gini ya. Artinya apa? Kalaunya masalah Kalau minum onta itu bagaimana? Itu ada datanya dari baik. Kalau masalah gini, ya saya tanggapi dulu. Jadi artinya untuk masalah pembangunan, dilarang membangun itu bukan masalah ajaran, ya. Kalau Anda menganggap itu adalah ajaran, maka saya anggap ini adalah ajaran Kristen melarang membangun masjid. Kan artinya gini, itu bukan ajaran tapi terkait dari peraturan daerah. Tuh perlu Anda tahu. Tentu untuk masalah minum kencing unta, tadi saya udah bilang, masalah minum kencing ini sebelum Islam ada sudah diajarkan oleh Kristen untuk minum kencing sendiri. Nih, ya. Ini dalilnya. Nih Kristen mengajarkan minum kencing sendiri. Ya, nih ya. Coba Anda lihat ya. Ini kitab Anda, Alkitab Sabda kan kayak gitu. Atau Anda mau minta bukakan di sini nanti boleh ya Alkitab ya. Nih, saya bukakan. Nih, 2 Raja-Raja 18:27 ya. Coba dilihat ya.
Bagaimana ayatmu? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya sendiri bersama-sama kamu? Jadi masalah gini. Jadi kalau untuk masalah ajaran gimana dulu? Bang, jadi betul. sebelum Islam datang ya, ajaran menyuruh meminum kencing sendiri dan makan tai sendiri itu Kristen duluan. Ini ayatnya ya. Sekarang saya mau tanya Anda, sudahkah Anda minum dan makan tai Anda sendiri sesuai kitab Anda? Saya manusia saya makan tai. Bagaimana? Rasional sedikit Bang, rasional berpikir dulu rasional. Loh, ini Gimana? kitab Anda, ini ayatnya. Di dalam kitab Anda dulu ada yang makan tainya sendiri dan meminum kencingnya sendiri. Nah, ini tertera di kitab Kristen, minum kencing sendiri. Apa yang tertera di kitab Kristen itu adalah ajaran dari Kristen. Nah, sekarang saya mau tanya Anda, sudahkah Anda mengamalkan kitab Anda, minum kencing sendiri dan makan tai Anda sendiri? Jawablah, ini kitabmu. Nih. Kitabmu tuh ya, nih. Bentar dulu masalah kencing untas. Kita bahas kencing sendiri dulu yang ada ajarannya di kitabmu kayak gitu. Udah kau makan taimu sendiri. Jadi makanya Bang, jangan bodoh tentang itu. Masa Loh. kencing? Loh, masa kitab Anda sebut bodoh? Ini kitab Anda, Alkitab. Ya, Alkitab Anda nih ayatnya ya isinya jelas, minum kencing sendiri dan makan tai sendiri. Lalu Anda mau bilang kitab Anda bodoh gitu? Tetapi pada dasarnya umat Kristen tidak pernah melakukan hal demikian, tetapi yang melakukan demikian adalah Islam. Ini ya di kitab Kristen ya. Memang umat Kristen di zaman sekarang tidak melakukan, tapi ajaran makan tai dan minum kencing sendiri itu Kristen lebih dulu ada ajarannya. Gitu. Kalau pemikiran kamu begini rusak, masa minum kencing? Bukan pemikiran saya, tertulis di kitab Anda. Kok pemikiran saya sih? Ini adalah tertulis di kitab Anda, bukan hasil pikiran saya. Di kitab Anda, ya di zaman dulu ada yang makan tainya sendiri dan minum air kencingnya sendiri. Sudahkah Anda amalkan sekarang kitab Anda nih? Ada. Yang saya tanyakan kan hanya apa? Hanya menanyakan apakah Anda sudah mengamalkan kitab Anda. Kan kayak gitu. Ada. Berarti kalian ini pembodohan yang dilakukan Muhammad. Bukan pembodohan, ini kitabmu melakukan pembodohan ini ya. Masa saya harus bilang Yesus melakukan pembodohan terhadap Kristen? Apa? Masa Kristen mengajarkan minum kencing sendiri sama makan tai sendiri? Coba. Aduh. Abang demikian. Udah lah Bang. Ya. Kau baca aja dah dulu kitabmu ya.